melihat situasi dunia ini yang sangat-sangat tidak menentu, yang sangat rapuh, di mana dunia ini sedang dipermainkan oleh apa yang sedang terjadi, oleh apa yang sedang kita lihat, oleh apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Apa terlebih di hari-hari ini virus ini masih aktif ya. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Yang pasti satu hal yang saya pahami dengan apa yang sementara kita alami hari-hari ini, untuk pribadi saya saudara, bahwa ini Tuhan izinkan. Entahkah seperti orang-orang di luar sana mengatakan bahwa virus ini dipakai oleh setan atau seperti apa, yang kalau untuk saya pribadi, Tuhan izinkan virus ini melanda dunia ini dengan maksud supaya Tuhan mau kehidupan gereja Tuhan, kehidupan orang percaya mau mencari Tuhan. Tuhan mau agar supaya kehidupan orang percaya hari-hari ini mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun kenyataan yang kita lihat ada begitu banyak orang percaya yang tidak bisa menghafal dengan baik apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ketika virus melanda dunia ini, yang tadinya aktif dalam beribadah, yang tadinya aktif dalam pelayanan, takut dengan keadaan, dengan virus. Padahal dalam Alkitab katakan, jangan takut dengan mereka yang bisa membunuh tubuh. Tetapi marilah kita takut dengan ya, kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, bahkan jiwa. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak orang tidak mempersoalkan jiwanya, tidak mempersoalkan kehidupan yang akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kenyataannya seperti itu. Ada begitu banyak orang, bahkan saya sendiri dulu, saudara, saya berpikir bahwa ketika mati sudah habis perkara, sudah tidak ada apa-apa yang kita buat. Padahal saya melupakan, bahkan banyak orang melupakan bahwa sesungguhnya kehidupan sekarang ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan kita yang sesungguhnya nanti, kehidupan yang sesungguhnya di langit baru dan bumi baru. Kenapa saya katakan demikian? Karena pemazmur katakan hidup manusia hanya 70-80. Itu pun kalau kuat, dan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Oke, kalau kita pakai standar dalam kitab Kejadian, manusia hanya hidup 120 tahun. Tetapi ketika kita mencapai umur seperti itu, dalam keadaan fisik yang tidak berdaya, buat apa saudara? Itu sebabnya saya katakan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kehidupan kita sekarang ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Rumah kita yaitu langit baru dan bumi baru, saudara. Itu sebabnya saya mau katakan pagi hari ini, jangan pernah takut dengan apa yang sedang terjadi. Memang walaupun dalam kitab Wahyu terakhir dikatakan bahwa orang yang benar akan terus berbuat benar, orang yang jahat akan terus berbuat jahat, orang fasik akan terus berbuat fasik, dan seterusnya, saudara. Dan mungkin hari-hari ini sedang digenapi kebenaran firman Tuhan ini. Jadi syukur kepada Tuhan kita yang ada dalam ruangan ini, yang menyempatkan diri, melangkahkan kaki kita untuk datang di tempat ini untuk beribadah. Ini keputusan yang tepat menurut saya, saudara. Karena saya berpikir kematian itu, saudara, itu relatif. Bukan berarti ketika kita berdiam di rumah, lantas kematian itu tidak bisa datang dalam kehidupan kita. Siapapun kita, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, apalagi, kematian itu bisa menjadi bagian kita. Bahkan dalam pemikiran saya bahwa kita ini sedang antri, saudara. Lagi antri. Kita ada di depan loket. Tinggal tunggu nama siapa yang akan dipanggil oleh penjaga loket. Nah, kalau nama kita sudah dipanggil, siapa mau tahan, saudara? Siapa mau komplain Tuhan? Itu sebabnya hari-hari ini
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pribadi saya sedang mempersiapkan hal itu. Saya tidak tahu saudara, karena waktu Tuhan itu saya tidak tahu kapan. Mungkin sementara saya berbicara seperti ini, Tuhan langsung panggil untuk kembali, mau tahan, nggak bisa. Mungkin saudara yang duduk di bawah, kalau sudah waktunya Tuhan mau panggil, siapa mau tahan? Nah, yang perlu kita persoalkan, yang perlu kita kerjakan hari-hari ini, mempersiapkan hal itu, mempersiapkan untuk kita berjumpa dengan yang namanya kematian, karena memang kematian itu siapapun bisa mengalami, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa virus yang sedang melanda dunia ini diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kehidupan kita untuk masuk dalam dimensi yang lain, untuk membawa kehidupan kita untuk ada dalam dimensinya Tuhan. Walaupun kenyataannya tidak semua orang yang bisa berpikir seperti itu, tapi pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa mendengar. Ataukah mungkin saudara sudah tahu, mari hari-hari ini kita terus pacu kehidupan kita, kehidupan rohani kita, agar supaya kita tidak tinggal di tempatnya, agar supaya ketika Tuhan datang, baik secara pribadi baik secara umum, Tuhan dapati kehidupan saya dan saudara layak untuk menikmati kerajaan Tuhan. Hari-hari saya mau katakan, mari kita fokuskan hidup kita kepada kerajaan Tuhan. Mari kita fokuskan kehidupan kita kepada langit baru dan bumi baru, dan bukan dunia ini. Karena dunia ini satu kali kelak Tuhan akan bumi hanguskan. Lantas buat apa kita mau bertahan di tengah-tengah dunia ini yang pada intinya akan binasa? Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang Bapak Gembala sudah upload judul khotbah saya pada pagi hari ini, dimensi yang lain. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Kalau tidak keberatan, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius 9 ayat yang ke-17 kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Tentu kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana di 2000-an tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat pilihan Allah, yang kita tahu bersama bahwa keselamatan sebenarnya hanya untuk orang Israel. Di luar bangsa Israel, kita ini bagian kita neraka sih. Tetapi syukur kepada Tuhan, orang Israel menolak Yesus pada saat itu. Dan saya dan saudara diberikan kesempatan untuk menikmati hal itu. Namun tidak secara otomatis kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Yesus lantas kita sudah surga. Hendak sudah. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Kerjakanlah keselamatan masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah bangsa Israel untuk mengembalikan bangsa Israel kepada rancangan Tuhan semula, tetapi sangat disayangkan pada saat itu mereka tidak mengenal, tidak bisa menerima Yesus. Kenapa? Karena memang yang mereka pikirkan, bangunan berpikir mereka yang sudah sekian tahun dibangun, yang saya katakan sudah menjadi permanen dalam kehidupan mereka, sehingga ketika ada hal yang baru datang dalam
kehidupan mereka, untuk kebaikan mereka, untuk membawa kehidupan mereka, untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena memang mereka tidak bisa menerima Yesus. Yang karena dalam pemikiran mereka pada saat itu mungkin sudah bahwa Raja di atas segala raja, Mesias akan datang pada saat itu. Mungkin di tengah-tengah keluarga bangsawan, dia akan lahir di tempat yang layak, karena ini Raja sudah. Tetapi ketika Yesus hadir pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, mereka tidak bisa menerima Yesus. Mereka menolak, bahkan mereka bunuh. Padahal kedatangan Yesus pada saat itu untuk membawa mereka, untuk menggiring mereka masuk dalam dimensinya Tuhan. Karena hanya orang-orang yang bisa masuk dalam dimensinya Tuhan, yang bisa mengerti isi hati Tuhan, yang bisa mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang seperti saya katakan tadi, itu sebenarnya untuk kebaikan mereka, di mana Tuhan akan membawa kehidupan mereka untuk menikmati apa yang Tuhan inginkan. Manusia pertama ketika diciptakan oleh Tuhan ditempatkan di Taman Eden. Kenapa Adam dikeluarkan dari Taman Eden dan taman ini disimpan oleh Tuhan? Karena memang di sana Tuhan mendapati Adam melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa Tuhan tidak mau di dalam taman ini, di dalam tempat yang Tuhan inginkan manusia berada, Tuhan tidak mau di sana ada dosa. Tuhan tidak mau di sana orang-orang yang menempati tempat itu terkontaminasi dengan yang namanya dosa. Itu sebabnya ketika Tuhan dapat ada melakukan kesalahan, dikeluarkan dari taman tersebut. Nah, Tuhan mau ketika Tuhan datang di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan atau saya katakan dalam bahasa umum di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau mengembalikan kita untuk menempati kita di tempat yang Tuhan mau, yang Tuhan sediakan untuk kehidupan orang percaya. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Ini rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Bangsa Israel pada saat itu Tuhan bawa mereka untuk masuk dalam dimensinya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita masuk dalam dimensinya Tuhan, Tuhan mau mereka melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita ketika kita ada dalam lingkungannya Tuhan, kita melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sama halnya saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan, dalam keseharian kita hari-hari ini. Kita sudah enak dalam satu pekerjaan, atau kalau kita mau bekerja di tempat yang baru kita masuk, atau boleh saya katakan bahwa kalau saya sudah kerja di perusahaan A, kita sudah terbiasa dengan apa yang ada di situ, saudara. Dan ketika kita dipindahkan, kita mau pindah di pekerjaan yang baru, saudara, artinya kita sudah berada dalam suasana yang baru, dalam aturan-aturan yang baru. Dan ketika kita ada di tempat itu dan kita tidak melakukan apa yang menjadi aturan dalam perusahaan tersebut, maka bukan tidak mungkin sudah kita akan dikeluarkan. Sama halnya kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau bawa kita dalam dimensinya Tuhan, kita harus ikut aturan-aturan Tuhan. Kita harus ikut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan kita menjadi sama seperti orang Israel. Ketika Tuhan mau bawa mereka masuk tanah perjanjian, menikmati tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan yang dilakukan oleh orang Israel, mereka selalu ingat tanah Mesir. Tanah Mesir yang melambangkan dunia, sudah. Terjadi pemberontakan sehingga ada yang mengatakan lebih baik kami mati di Mesir. Bukankah di Mesir ada begitu banyak, begitu besar lahan perkebunan? Bukankah di sana ada begitu banyak makanan? Yang ada dalam benak mereka hanya itu. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, generasi yang keluar dari tanah Mesir, hanya dua yang bisa menikmati tanah perjanjian. Yang lain Tuhan bunuh di padang belantara. Bukan tidak mungkin saya dan saudara pun demikian. Di hari-hari ini saya mau katakan bahwa
sesuai dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa Tuhan sedang membawa kita, Tuhan sedang menggiring kita untuk masuk dalam dimensinya Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan kehidupan kita agar supaya kita layak di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan, yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini dalam Injil Matius 9 ayat 17. Begitu pula dengan anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ketika orang Israel pada saat itu, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka mempersiapkan kehidupan mereka baru, Tuhan dapati kehidupan mereka layak untuk Tuhan berlembaga dalam kehidupan mereka, maka besar kemungkinan mereka selamat. Yang walaupun kenyataan yang kita sudah baca dalam Injil, bahwa ada begitu banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi percaya dengan motif-motif yang keliru. Sehingga tidak heran ketika Tuhan Yesus mulai menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan logika mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena memang dalam pemikiran mereka ketika Yesus datang pada saat itu, mereka mau Tuhan Yesus itu menjadi raja mereka yang akan mengalahkan bangsa-bangsa yang menjajah mereka pada saat itu. Sebabnya ketika Yesus mau turun menjemput kematian Tuhan Yesus pada saat itu untuk masuk Yerusalem, Petrus dihalangi. Dia katakan, Tuhan jangan Tuhan, nanti Tuhan akan mati. Tuhan sudah tahu dia ke sana untuk menjemput kematian itu. Sebabnya Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis, engkau memikirkan apa yang dari dunia, tapi aku memikirkan apa yang dari atas. Nah, hari-hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang percaya yang seringkali kita dapati bersembunyi dalam kata itu sekarang, kata hikmah. Kita harus pakai hikmah. Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan kita agar supaya kita begini. Tetapi pertanyaannya, apakah hikmat itu dari Tuhan atau dari diri sendiri? Oleh karena takut mati. Saya tidak bilang saya ini tidak takut mati, saudara. Saya ini bukan manusia super benar, saudara. Karena Tuhan Yesus pun sendiri dia pernah menunjukkan rasa takutnya ketika dia mau menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Dia katakan, Tuhan kalau bolehlah cawan ini lalu daripada dia. Tetapi dia tidak izinkan. Dia memilih untuk tidak mengizinkan ketakutan itu menguasai hidupnya. Artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia lebih memilih untuk menyenangkan akan hati Bapa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata dimensi ini, jangan kita berpikir bahwa seperti dulu saya berpikir ya saudara, tahun 99 masuk 2000, ada WL di gereja kami mengatakan begini, tahun ini kita akan masuk dalam dimensi yang baru, dan yang ada dalam pikiran saya itu berkat-berkat jasmani, itu kekayaan. Apa yang saya tidak punyai hari ini, besok saya akan dapat. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya belajar kebenaran firman Tuhan untuk masuk dalam dimensi yang baru, dalam dimensinya Tuhan, saudara, di sana ada penderitaan, di sana ada rintihan. Seperti halnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Penderitaan, artinya Tuhan proses mereka agar supaya mereka layak untuk menikmati tanah perjanjian. Demikian juga ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan mau proses kehidupan orang Israel pada saat itu agar supaya mereka layak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita pun hari-hari ini tidak lepas dari itu. Baik kami hamba-hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, kita pasti akan melewati, menghadapi proses-proses yang dari Tuhan. Namun pertanyaannya, kita siap tidak diproses? Karena gereja yang tidak siap diproses, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuai kebenaran firman Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Jadi ketika kita mau masuk dalam dimensi Tuhan, kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan kantong kita didapati Tuhan baru agar supaya Tuhan layak untuk berlembaga dalam kehidupan kita.
Coba kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan baca. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya pribadi awal-awal saya berpikir bahwa ini Tuhan kejam. Tuhan sudah izinkan saya menikah, saya punya anak, kami belum, Tuhan belum percaya. Tetapi Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak membenci orang-orang sekitar kita, maka kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Apalagi untuk menikmati langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya hari-hari ini saatnya ketika Tuhan sedang menggiring kita masuk dalam dimensi Tuhan, kita harus mempersiapkan kantong hidup kita baru, agar supaya apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, kita dapat lakukan oleh karena Tuhan yang akan membantu kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang akan terus berlembaga dalam kehidupan saya dan saudara untuk bisa menempuh, bisa melewati apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini punya masalah, punya persoalan. Tapi bukan berarti ketika kita mempunyai persoalan, lantas itu yang lebih penting dari segala sesuatu, termasuk lebih penting untuk kita mencari Tuhan. Kalau kita fokus kepada masalah, kita abaikan Tuhan, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini kita tidak akan mendapat jalan keluar, kita tidak akan mendapat penghiburan Tuhan, apalagi nanti. Kita mungkin mendapat bagian tempat yang kekal, tapi kita harus ingat tempat yang kekal ini ada dua, surga dan neraka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya katakan Tuhan izinkan segala sesuatu ada dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini? Karena dengan satu tujuan, Tuhan mau membawa kehidupan kita, Tuhan mau membentuk kehidupan saya dan saudara. Tuhan di mana hari-hari ini Tuhan sedang mendandani kehidupan saya dan saudara, agar supaya kita layak untuk menjadi pengantinnya Tuhan, agar supaya kita layak untuk mendampingi Tuhan dalam pernikahan anak domba nanti, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan hari-hari ini, mari kita mempersiapkan. Kita biarkan Tuhan dandani kita. Kita biarkan Tuhan proses kehidupan kita. Kita biarkan Tuhan bentuk kehidupan kita. Memang untuk keluar dari lingkungan satu untuk masuk lingkungan baru, saudara, itu sangat sulit. Bahkan saya boleh katakan mustahil. Tapi kalau Tuhan menginginkan, kita harus keluar dari sana. Karena Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan itu mantap. Saudara, Tuhan yang akan membantu kehidupan saya dan saudara. Yang penting kita respon. Walaupun Tuhan yang maha kuasa, tapi ketika kita tidak meresponi akan apa yang Tuhan mau, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan bisa melihat dan menikmati pembelaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa Tuhan berbicara sedemikian keras kepada pengikut-pengikut Tuhan dalam pembacaan kita? Lukas 14 ayat yang ke-26-27. Kita lihat Matius. Matius pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai dari ayat 34 dengan perikop Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikuti Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumah. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kenapa Tuhan mengatakan kepada orang percaya pada saat itu demikian keras, bahkan pada saat kita di pagi hari ini pun demikian? Kenapa firman Tuhan pada saat ini kita dengar seperti itu? Karena memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui setiap hati kita, Tuhan mengetahui setiap pribadi-pribadi kita, bahwa sesungguhnya kita seringkali mengabaikan Tuhan dengan segala alasan. Kita seringkali mengabaikan Tuhan, padahal yang Tuhan suruh kita melakukan ini, tetapi dengan alasan-alasan kita harus melakukan ini. Padahal itu Tuhan tidak kehendaki. Nah, di dalam kehidupan kita pun seperti itu. Saya berbicara seperti ini, saya pun mengalami hal yang demikian. Seringkali saya condong kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang walaupun saudara yang dikasih oleh Tuhan secara manusia, yang saya lakukan, yang saya pikirkan, yang saya rencanakan itu benar, tetapi apa yang menurut saya benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Belum tentu itu yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Orang yang lebih memilih berdiam diri di rumah, membaca firman Tuhan di rumah, itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Kita mungkin mempunyai 1001 alasan, dan kelihatan alasan-alasan itu baik, tetapi perlu kita persoalkan, perlu kita tanyakan di hadapan Tuhan, apakah ini yang Tuhan inginkan atau tidak? Karena dengan alasan-alasan kita, yang kita pegang, yang kita kerjakan tanpa seizin Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi buyar. Kita mungkin bisa berpikir, kalau kita memberikan persembahan, misalkan 10 juta untuk pembangunan, tapi pertanyaannya, persembahan yang akan kita berikan ini dikehendaki Tuhan atau tidak? Kalau persembahan yang kita akan berikan rencana untuk kita menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dengan motif-motif yang tidak benar, saudara, tentu Tuhan tidak kehendaki seperti itu. Saya mau beri persembahan kepada pendeta sekian, supaya perhatian pendeta hanya tertuju kepada saya, atau motivasi-motivasi yang lain, saudara, yang berkaitan dengan itu. Ketika ada orang yang menyakiti kita, seringkali kita berpikir seperti yang biasa kali saya dengar di kampung, saudara, sampai mati saya tidak akan maafkan dia, sampai mati saya tidak bisa melihat muka dia. Dan pertanyaan, apakah itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Saudara, kalau hal itu membawa kita kepada kebinasaan, kenapa kita tidak buat? Kenapa kita tidak tinggalkan? Nah, ketika kita masuk dalam dimensi yang baru, saudara, hal-hal yang lama kita pasti tinggalkan. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Kalau kita mempertahankan hal itu, maka jangan mimpi kalau kita bisa menyatu dengan lingkungan tersebut, dengan suasana yang ada di tempat tersebut, saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus itu mustahil, saudara. Pengikut Kristus yang sejati, maksud saya, itu mustahil.
Tapi bukan berarti mustahil, namun tidak bisa. Bisa sebenarnya. Karena Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu untuk kita alami, yang secara kasat mata kita itu mustahil. Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita catat menanggung segala perkara. Ketika kita Tuhan izinkan ada dalam situasi yang sangat parah, Tuhan katakan, marilah datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikut Yesus tidak enak, saudara. Karena untuk ikut Yesus kita harus menderita. Jangan kita berpikir seperti yang begitu banyak orang berpikir bahwa ikut Yesus itu senang. Hal-hal yang muluk-muluk yang akan kita hadapi, yang kita akan jalani. Ada pujian berkata bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tetapi ada saatnya panas, ada saatnya hujan. Kenapa seperti itu? Karena memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau membawa kehidupan kita. Ada di saat kita membutuhkan panas, Tuhan turunkan hujan. Karena Tuhan yang lebih tahu dari kehidupan kita sendiri. Kebutuhan kita Tuhan yang lebih tahu persis. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini tugas kita harus mempersiapkan seluruh kehidupan kita agar supaya didapati oleh Tuhan kantong kita baru di hadapan Tuhan, supaya kita ketika Tuhan dapati kantong kita baru, kita layak untuk ada di dimensinya Tuhan. Kita layak untuk masuk dalam ukurannya Tuhan. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang tercatat dalam Alkitab. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, bereskan, selesaikan. Firman Tuhan katakan, jika engkau memberikan persembahan dan kamu masih punya masalah di rumah, tinggalkan persembahanmu itu, pergi berdamai, selesaikan persoalanmu itu. Supaya apa? Supaya persembahanmu itu layak di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita datang beribadah, kita masih ada akar pahit dengan orang lain, ada simpan marah dengan orang lain, saudara, saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ibadah kita tidak layak di hadapan Tuhan, tidak berkenan. Makanya tadi saya katakan untuk menjadi pengikut Kristus sejati itu mustahil, saudara, tapi bisa kalau kita mau. Tapi sakit, memang sakit, saudara, memang sakit. Tapi ketika kita mampu, sakitnya yang kita bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Artinya dengan persoalan yang kita alami, kita mampu untuk menyerahkan semuanya, biar Tuhan yang tangani. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, enak sudah. Dan memang itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari. Terus sampai kapan kita mau setia melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan? Mari kita lihat, kalau ingin tahu sampai kapan kita setia, buka Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tapi saya sudah puluhan tahun setia. Belum cukup itu sudah. Karena persoalan kita di dunia ini Tuhan izinkan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, lantas selesai itu habis, enggak sudah. Selama Tuhan masih mempercayakan nafas hidup dalam diri kita masing-masing, sejauh mana itu, sejauh itu penderitaan yang kita akan alami. Namun tidak selamanya seperti yang tercatat
ada salah satu tokoh di dalam Alkitab dalam Mazmur 84, dia dari lahir sampai sudah mau mati, dia menderita sudah. Nah kalau kita hari-hari ini, kalau kita lihat dalam pembacaan Wahyu ini, ada saat kita menderita, ada saat kita mengalami penghiburan Tuhan di dunia ini. Itu di luar, belum termasuk penghiburan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu surga yang kekal. Yang penting kita mau setia, kita mau bertahan sampai pada akhir kita sudah. Sampai mati. Terus apa yang kita takuti dengan yang namanya kematian? Apa kita bisa menghindar dari kematian? Tidak, sudah. Karena Alkitab katakan memang kita harus mati. Satu kali kelak kita pasti mati. Namun yang dipertanyakan, apakah ketika kita mati kita mau kemana? Dalam diri kita manusia dan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab katakan setelah kita mati, tubuh kembali menjadi tanah dalam kitab Pengkhotbah. Roh setelah kita mati, dia kembali kepada pemilik. Mau orang roh orang baik, roh orang berdosa, setelah mati dia kembali kepada pemilik. Nah jiwa mau kemana sudah? Ini yang harus kita persoalkan, ini yang harus kita perkarakan, saudara. Mau kemana jiwa kita nanti setelah kita mati? Ingat, kita semua akan mati, saudara. Hanya saya tidak tahu kapan, siapa yang duluan, saya atau saudara. Yang pasti kita akan mati. Nah yang perlu kita persoalkan sekarang, setelah kita mati, jiwa mau kemana? Tadi saya katakan hanya dua tempat, neraka dan surga. Puji Tuhan kalau kita mati sementara beribadah seperti ini, besar kemungkinan kita akan memiliki surga. Tetapi kalau mati di luar sana, jam ibadah mereka masih, orang nada bilang melangsir-langsir di luar sana. Mau kemana sudah? Yang pasti tempat mereka yang adanya hanya tangisan dan kertakan gigi. Itu sebabnya hari-hari ini sudah ada yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pacu hidup kita. Jangan hanya berjalan di tempat, tapi kita maju walaupun berat. Kita maju. Yang penting hati Tuhan senang, mari kita lakukan walaupun menderita. Seperti yang dilakukan gereja Tuhan mula-mula. Petrus dan teman-teman seperti itu sudah. Mereka tahu mereka akan menderita, karena Tuhan katakan, kamu akan menderita, bahkan kamu akan dibunuh. Tetapi dalam pemikiran mereka setelah Yesus terangkat ke surga, bahwa ini yang Tuhan kehendaki, walaupun menderita, walaupun mau mati, tetap mereka lakukan. Bahkan Paulus katakan, kalau mau suruh pilih, kalau mau dipilih, suruh pilih, saudara, dia lebih pilih mati. Makanya dikatakan hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Nah ini yang harus kita teladani. Ini tidak bisa kita hindari hari-hari ini, saudara. Saya tahun ini 41. Kalau ikut dalam Mazmur 70 atau 80, kalau masuk 80 saya tinggal 39 tahun. Dari 0 sampai sekarang kayaknya tidak berasa, saudara. Walaupun ada begitu banyak rintangan yang harus saya hadapi, tapi sudah setengah perjalanan, tinggal setengah perjalanan lagi. Kalau mau sampai 80 tahun, tinggal setengah perjalanan, pasti saya akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Ataukah besok saya sudah pulang, saya tidak tahu, sudah. Nah tugas saya persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Tidak tahu, saudara, mau mempersiapkan kematian itu atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Yang pasti pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus setia sampai mati. Tapi pendeta, ini persoalan terlalu berat, setia sampai mati. Tapi pendeta, ini orang terlalu buat saya sakit hati, setia sampai mati. Tapi pendeta, ini orang sudah menipu saya, setia sampai mati. Firman Tuhan katakan, minggu kemarin pendeta sudah sempat sampaikan, tampar pipi kiri, beri pipi kanan, saudara.
Apakah harus setia sampai mati? Harus betul? Harus. Tidak bisa tidak. Untuk menjadi murid Tuhan saja, ketika kita tidak melepaskan segala sesuatu, kita tidak layak untuk menjadi murid Tuhan. Ketika kita mengasihi seperti yang kita baca dalam Matius 10 tadi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan, kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Apalagi menikmati kekekalan yang penuh kebahagiaan, tidak layak saya dan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini mari kita persiapkan, kita berusaha semaksimal mungkin supaya Tuhan dapati kantong hidup kita ini baru, sehingga kita layak untuk bisa menikmati akan apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ingat, rumah kita bukanlah dunia ini sekarang. Rumah kita di langit baru bumi baru. Mau pulang ke surga? Mau pulang ke surga? Mari persiapkan kehidupan kita baru supaya Tuhan bisa menikmati kita dan orang-orang sekitar pun bisa menikmati kita dan kita pun bisa menikmati Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Tadi saya agak bingung ya, waktu hamba Tuhan tanya mau pulang ke surga, kok pada diam semua? Ayo, ada apa sih? Kenapa tidak jawab? Kok nggak ada yang jawab amin? Apa nggak yakin ke surga? Atau mau betah di bumi? Jadi Bapak Ibu, indah sekali ya firman Tuhan tadi. Dan tadi diterangkan bahwa menjelaskan buat kita, diingatkan bahwa ada dua dimensi. Saya bahasakan dengan bahasa saya, ada dimensi fana, ada dimensi kekal. Fana, dimensi yang fana adalah saat ini yang kita lagi nikmati ini. Karena ada waktunya, baik perjalanan hidup manusia maupun perjalanan dunia ini ada akhirnya. Kapan? Kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Tapi yang pasti ada akhir dari perjalanan dunia dan perjalanan umat manusia. Ini dimensi fana. Nah, ada satu dimensi tadi yang dijelaskan, ada dimensi kekal. Nah, yang kekal ini juga terbagi dalam dua dimensi, yaitu yang nyaman, yang indah, surga, dan yang penuh ratap tangis dan retak gigi, neraka. Nah, Bapak Ibu, tadi sempat dijelaskan oleh hamba Tuhan tadi bahwa digambarkan seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebenarnya ini contoh, dan memang Alkitab sudah katakan bahwa sejarah bangsa Israel adalah contoh kehidupan bagi kita yang ada hari-hari ini. Pertanyaannya, saudara pernah nggak berpikir begini? Kenapa ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, kenapa harus selama 40 tahun di padang gurun? Logikanya, saya pernah ke Israel dengan beberapa jemaat dari Mesir ke Israel. Waktu di Mesir kami keluar pagi, setelah sarapan masih ke piramid beberapa jam, dan berjalan di perjalanan menuju Israel sempat mampir di beberapa titik, dan sampai masuk ke Israelnya itu udah sore pakai bus. Artinya bahwa tidak terlalu jauh jarak dari Mesir ke Israel. Kalau kita jalan terus tanpa berhenti, mungkin hanya beberapa jam saja. Jika kita bandingkan dengan perjalanan orang Israel ketika itu, kalau seandainya mereka jalan kaki pun tambah berhenti, nggak akan makan waktu 40 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa 40 tahun? Ini kan yang harus kita persoalkan. Tuhan kenapa harus makan waktu yang lama? Jawabannya satu aja kok Bapak Ibu. Tuhan mau memangkas, Tuhan mau menghilangkan, Tuhan tidak
mau bangsa ini ketika masuk dimensi yang baru. Tanah Kanaan itu digambarkan dimensi yang baru. Mesir dimensi yang lama, dimensi yang lama. Nah, untuk supaya Israel ini murni masuk dimensi yang baru, Tuhan babat habis dulu perkara-perkara yang duniawi yang melekat dalam diri orang Israel. Menyembah berhala, pesta pora, suka mabuk, tabrak sini tabrak sana, orang punya istri, orang punya suami, semau-maunya dia bikin. Nah, itu yang Tuhan babat habis. Apa kaitannya dengan kita gereja hari ini? Oh, sangat berkaitan. Untuk supaya kita bisa layak dan masuk dimensi Tuhan, ruangannya Tuhan, suasana sorga, masuk di tempat kediamannya Bapa, yang namanya dunia itu harus ditanggalkan. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak sampai sini? Kalau nggak ngerti kita bubar hari ini. Ngerti ya? Yang ngerti kita beri sorak-sorai dulu untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk babat habis hal-hal yang tidak berkenan ini nggak mudah. Nggak cukup pendeta khotbah dan saudara bisa berubah. Nggak cukup saya khotbah, nggak cukup. Saya mau khotbah pun dari pagi sampai pagi. Kalau saudara tidak punya usaha, bekerja keras, berjuang untuk membasmi, membunuh, mematikan perbuatan daging, nggak mungkin bisa pendeta merubah saudara. Jadi kuncinya bagaimana saudara kembali. Khotbah hanya sekian persen loh Bapak Ibu sanggup mengubah saudara. Selebihnya kita, kemauan kita, mau nggak kita berubah. Nah, masalahnya di situ. Khotbah hanya kecil, apalagi doa pendeta. Cuma berapa sih presentasi sampai orang itu bertobat hanya dengan doa? Bahkan ada yang sudah berkali-kali didoakan tapi nggak bertobat. Banyak loh kasus begitu. Berkali-kali ngalami pertolongan Tuhan tapi nggak tobat. Banyak juga orang Kristen seperti itu. Ulang-ulang kali khotbah pendeta di sini untuk bertobat pun nggak pernah bertobat. Jadi bagaimana? Ayo kembali ke diri kita. Mumpung kita masih diberi waktu, sebelum kita masuk dimensi Tuhan, sebelum kita masuk ruangan Maha Kudusnya Tuhan, ruang di mana Allah Bapa itu berada, di mana Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, sebelum itu ini waktunya. Tadi Pak Pendeta bilang waktunya tinggal 40 tahun, 39 tahun. Kalau dihitung 80 tahun standar Alkitab, kitab Mazmur. Iya kan? Artinya kematian kita nggak tahu kapan menjemput kita. Tadi beliau sudah katakan bisa saja setelah khotbah beliau dipanggil Tuhan. Bisa saja beliau dulu atau bisa saudara dulu. Tapi saya harap saya dulu baru saudara. Amin. Kita nggak tahu loh rahasia kematian. Jadi bagaimana pesan saya sebagai gembala? Ayo persiapkan dirimu sebelum kita masuk dalam dimensi ruang waktunya Tuhan, menikmati berkat kemuliaan Tuhan. Ayo sama-sama kita berjuang. Saya hanya mengajak saudara, ayo serius berjuang. Tanggalkan, matikan, babat habis itu monster-monster itu. Ya kan? Babat habis, bunuh setiap saat, matikan setiap waktu, supaya ketika tiba saatnya kita harus meninggalkan dimensi yang fana ini, kita udah siap masuk dimensi yang baru. Dan saya berharap dimensi yang baru yang kita tempati adalah di mana dimensi Tuhan Yesus berada. Karena di situ Tuhan inginkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju.